Tadi di beberapa pertanyaan saya ditanyakan oleh penyidik. Sekitar 12 atau 14 ya, lupa. Seputar apa, Bang? Ya pertama awal-awal kan formil biasa ya, nama, identitas, sehat, bersedia atau enggak. Selanjutnya ditanya soal eh, Syakir apa mereka melaporkan soal penipuan lewat apa WhatsApp apa gitu, gimana kayak gitu kan. Tapi kita tadi dijelaskan konteksnya, peristiwa dan konteksnya bahwa itu yang diklaim dituduhkan kepada Syakir sebagai sebuah penipuan oleh Syakir itu kan sebetulnya dalam konteks perjanjian kerjasama yang kemarin kita juga sudah lapor atau ajukan gugatan ke pengadilan. Nah jadi di dalam situ kalau mengikuti perjanjian ada hal soal Syakir harus ngisi konten. Syakir bawa lagu itu karya dari seorang Habib yang Syakir juga punya perkawanan, persahabatan tersendiri. Ditawarkan kepada saudara Agi bilang oke. Nah, tapi Syakir bilang baiknya sebagai bentuk penghormatan dikirimlah uang. Nah, si Agi itu ngirim uang ke rekening yang Syakir gunakan. Sama Syakir dilebihin 1 juta, kirim ke Habib tersebut, dilebihin 1 juta. Terus lagu itu sebelum dikirim uangnya, liriknya sudah dikasih. Habis dikasih lagu itu, dikirimin uangnya, Syakir juga rekaman, produksi. Jadi saya bingung, mau dibilang penipuan itu gimana? Orang duitnya sudah dikasih ke orang, bahkan dilebihkan, yang ngarang lagu, yang penciptanya. Syakirnya juga sudah nyanyi, berproduksi, sudah ada videonya, siap tayang di YouTube. Nah, ya Syakir nggak bisa tayangkan ke YouTube karena akun YouTube-nya sudah tidak bisa diakses oleh Syakir. Ada pihak produksi, dalam hal ini saudara Agi dan kawan-kawan, yang menguasai akun tersebut dan passwordnya diganti, jadi Syakir nggak bisa ngupload. Nah jadi kalau dibilang penipuan atas peristiwa apa, kita nggak jelas. Kan biasanya ada peristiwa, saya misalnya ngasih duit 2 juta ke Syakir supaya Syakir ngasih sarungnya ke saya. Nah sarungnya udah saya pegang, duitnya udah diambil, ya berarti sudah terjadi pertukaran tersebut. Gitu aja sih yang kita jelaskan. Syakir tidak melaksanakan apa yang sesuai di kontrak buat di akun YouTube itu karena sudah diganti ya akun YouTube-nya. Saya juga nggak tahu sebetulnya yang dibilang Syakir nipu tuh nipu apa, nipu duit, nipu lagu. Jadi karena begini, kalau soal duitnya sudah dikasih ke yang bikin lagu. Bahkan menurut Syakir nggak ada kesepakatan karya itu, lagu itu Siti Hadijah itu harganya berapa, 5 juta, 10 juta, kalau nggak ada dasarnya. Syakir mengkomunikasikan, bahkan duit yang dikasih Agi buat pencipta lagu itu kurang. Jadi Syakir inisiatif ngeluarin duit 1 juta, nambahin untuk dikasih ke pihak yang menciptakan lagu itu. Terus Syakir pun sudah produksi dan di studionya si Sugianto gitu. Bahwa kalau nanti mau dibilang belum dapat lagu, belum dapat lirik, belum dapat master, orang udah rekaman, udah berproduksi. Bahwa duitnya nggak dikasih ke orang itu udah dikasih juga. Bahwa nggak diupload, ya Syakir nggak bisa upload, orang tuh akunnya udah di Syakir yang punya akunnya udah nggak bisa ngakses. Jadi ya mungkin polisi yang harus periksa lebih jauh si Sugianto, maksudnya apa ini tuduhan ini, ya kan? Bisa kita klarifikasi apa sih kan? Saya kira alhamdulillah sih ya. Ini tandanya kan Allah lagi sayang sama saya. Ya terima kasih juga sama pelapor, sama Pak Sugianto dan kawan-kawan gitu kan. Jadi yang harusnya saya kira mungkin dewasa 5 tahun lagi jadi lebih cepat nih. Jadi dapat pengalaman. Tadi juga alhamdulillah ketawa, senyum-senyum, di dalam kita jelasin apa yang ada dan nggak ada masalah sih. Tinggal kita ya urusan hukum saya kira serahkan sama Bang Hansazar. Saya kira tetap fokus berkarya ke depan, tetap bermanfaat buat orang, itu aja. Karena kan ya hal-hal kayak gini namanya semakin tinggi pohon
semakin kencang anginnya. Kalau kita nggak mau diterpa angin ya kita jadi rumput tapi diinjak gitu. Makanya ya alhamdulillah Syakir berterima kasih buat semua juga yang masih mensupport. Ya ini biasa namanya proses. Insya Allah di balik semua ini ada hikmah dari Allah. Tapi lancar tadi ya. Lancar alhamdulillah. Kan udah latihan. Ada yang ganjil nggak ketika sakit tadi waktu masih pertanyaan? Nggak ada sih. Ya udah. Ya soal-soal teknis Soal teknis. nggak ada, Alhamdulillah lancar. sejauh ini masih baik-baik. Nggak ada nikmat-nikmat, dia yang keluarin suara dan waktu lagu duit juga Syakir yang salah. Jadi ya menarik ya, kalau ada tuduhan penipuannya jadi menarik. Mungkin kita perlu belajar hukum ya dari pelapor ini, barangkali ada tafsir baru soal penipuan ya. Barangkali mazhab baru dalam hukum pidana ya. Bang itu mau dibalikan uang apa ya? Uang tadi itu yang apa? Uang soal karya cipta uang. Jadi kan ada orang bikinin lagu, kasih, nah terus Syakir bilang sama si produser ini, bayar dong, kasihlah uang sama pencipta lagu itu. Kasih, nggak ada kesepakatan harga ya. Jadi, sekali lagi saya ingetin buat teman-teman, tidak pernah ada kesepakatan harga atau kesepakatan barang yang harus dikasih bentuknya seperti apa untuk mendalilkan bahwa ada penipuan, ada kesalahan. Menurut saya ini bagian dari tadi ya, gambaran kontrak perjanjiannya yang banyak masalah. Jangan setiap ada masalah dianggap tindak pidana. Saya nggak mau ngomong macam-macam sebagai kuasa hukumnya Syakir. Kita udah jelas sebulan lebih kita siapkan gugatan, kita sudah sampaikan ke pengadilan. Kalau memang mereka punya poin yang baik, mereka punya bukti yang cukup, datang ke pengadilan buktikan. Gitu. Jangan dikit-dikit main laporan. Itu apa ya? Bahasa sopannya saya bilang nggak dewasa. Oke? Nominal untuk penciptaan lagu sendiri berapa, Pak? Yang disepakati atau apa? Yang disepakati itu? Nggak ada pernah disepakati. Nah, yang dikirimkan Kalau ke yang mau Habib itu 5 juta. cuma 5 juta. Tapi dia nggak pernah minta duit 5 juta atau berapa. Dia cuma minta kasihlah penghargaan uang buat siapa. Dia nggak pernah. Dan Syakir ngasihnya dilebihin 1 juta. Terus Syakir mau pulangin dan dia nggak pernah jawab rekening mana yang dia harus terima uang dikembalikan yang sana. Nggak pernah jawab, tiba-tiba dilaporin polisi. Kan lucu. Ini kan berarti kan terkait kontrak YouTube ya. Yang saya tahu ya, Pak. Enggak, Maaf kalau enggak, salah. enggak. Cuman Salah, Bapak tahu salah, nggak sih salah. sebenarnya? Salah tuh. Bukan. Bukan soal polisi ini, bukan soal kontrak itu. Oke? Kalau dari Syakir sendiri mungkin mau selesai gitu kasusnya. Iya, Syakir sih nikmatin proses. Karena ya namanya juga bahkan para artis juga mungkin yang sekarang berada di posisi atas, mereka pernah mengalami proses ini. Syakir yang penting tetap rendah hati, tetap ya ikutin taat hukum, dan Syakir minta doa juga buat semuanya gitu. Karena ya namanya kita kan perlu banyak belajar dari pengalaman. Pengen pasti ada. Syakir izin salat zuhur boleh? Oke. Ya, makasih. Makasih ya teman-teman semuanya. Sampai ketemu di pengadilan mana? Alhamdulillah rabbil alamin. Kemarin mendapat sebuah kehormatan penghargaan dari Kemenpora, MUI, juga KPI, Komisi Pemilihan Indonesia sebagai aktor inspiratif. Sebenarnya mungkin masih banyak yang lebih baik dari Syakir, tapi Syakir bangga dan berterima kasih buat semuanya, fans, sutradara, kru, semua pokoknya yang terlibat, termasuk ada orang tua Syakir juga di sini, terus para guru-guru, pokoknya semua yang terlibat dalam kesuksesan Syakir. Ini jadi apa ya? Jadi satu hal yang bisa memotivasi Syakir juga gitu, buat terus bukan cuman berkarya untuk diri sendiri, tapi gimana karya kita tuh bisa manfaat buat orang gitu. Dan Syakir ngajak juga nih semua aktor supaya kita nggak berkarya juga untuk diri kita sendiri aja, tapi buat semuanya, buat generasi bangsa. Kan Syakir anak-anak muda, Syakir ajak gitu ya kan, karena ya memang nanti penerusnya anak muda. Tapi sempat kaget sih, karena itu lagi tidur-tiduran biasa di rumah kan, terus tiba-tiba ditelepon gitu di WhatsApp sih, terus dibilang Syakir kamu terpilih sebagai aktor inspiratif, tiba-tiba jadi oh ya udah gitu. Memang selama ini kan
Syakir pengennya menginspirasi, pengennya Syakir gitu. Dan alhamdulillah akhirnya dapat penghargaan yang mungkin jarang orang dapetin, itu aktor inspiratif. Jadi Syakir oh ini niat selama ini kayak terbayarkan aja gitu, dan semoga ke depan jadi lebih baik sih.